Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dengan saya. Sebelumnya perkenalkan, saya Astuti Wijaya, mahasiswi Pendidikan Teknik Bangunan Universitas 11 Maret dengan NIM K1521013. Dalam video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung reaksi tumpuan dan bagaimana cara menggambar bidang gaya lintang atau bidang D, kemudian melanjutkan dengan bidang momen atau bidang M dengan satu beban terpusat. Nah, bisa dilihat pada soal berikut ini. Terdapat beban sebesar 200 Newton yang ditumpuk pada sebuah gelagar yang pada sebelah kiri dapat dilihat terdapat tumpuan sendi pada titik A, kemudian pada sebelah kanan ada tumpuan roll pada titik B. Dengan panjang bentangnya sepanjang 7 meter, dengan panjang dari titik A ke titik C adalah 3 meter atau bisa diberi kode L1, kemudian panjang dari titik C ke titik B adalah 4 meter. Jadi, berapakah besarnya reaksi pada tumpuan asli, kemudian berapakah reaksi pada tumpuan B roll? Langkah pertama dalam mengerjakan soal berikut ini adalah kita asumsikan dulu reaksi yang terjadi adalah nilainya positif. Diberikan aksi sebesar 200 Newton, kemudian pada titik A akan menimbulkan reaksi yang kita asumsikan sebagai nilainya positif. Kita akan mencari reaksi pada titik A vertikal. Kemudian sama dengan titik B, kita juga asumsikan sebagai positif. Kita beri nama reaksi pada titik B vertikal. Setelah kita asumsikan, bisa kita lanjutkan perhitungan dengan menggunakan sigma NA. Sigma NA sama dengan 0. Ini kita gunakan untuk menghitung RBV. Sigma MA sama dengan 0 artinya titik A kita jadikan sebagai pusat putaran momen atau momen menuju ke titik A. Semua gaya kita arahkan menuju ke titik A mulai dari gaya yang terjauh. Bisa dilihat pada gambar gelagar di sebelah sini. Gaya yang paling jauh dari titik A merupakan RBV. Nah, dari RBV ini kita lihat arah gayanya. Kita asumsikan tadi titik B sebagai positif ke arah atas vertikal. Jika kita ingin menuju ke titik A, maka arahnya adalah berlawanan dengan jarum jam, maka RBV nilainya negatif. Jadi bisa kita tuliskan pada rumus min RBV dikalikan dengan jaraknya, jarak dari titik B ke titik A. Maka kita tuliskan terlebih dahulu jarak, yaitu L dari titik B menuju ke titik A. Kemudian kita lihat gaya yang selanjutnya. Gaya yang selanjutnya di sini ada pada titik C. Titik C jika ingin menuju ke titik A, maka arahnya adalah ke kiri, searah dengan jarum jam. Searah dengan jarum jam, maka nilainya adalah positif. Maka kita tuliskan plus F di titik C dikalikan dengan jaraknya dari titik C menuju ke titik A sama dengan 0. Bisa kita masukkan angkanya. Min RBV dikali jarak dari titik B ke titik A adalah 7 meter ditambah dengan besarnya beban dari titik C yaitu 200 Newton dikalikan dengan jaraknya dari titik C ke titik A adalah 3 meter sama dengan 0. Kemudian kita hitung 200 Newton dikalikan 3 sama dengan 600 Newton meter sama dengan 0. Bisa kita pindah ruas. Min 7 RBV. Karena pindah ruas, maka 600 menjadi negatif. Kemudian kita hitung min 600 Newton meter dibagi min 7 meter. Kita bisa coret satuannya. Berarti RBV sama dengan min 600 dibagi dengan min 7, yaitu 85,715. Kita ambil 3 angka di belakang koma. Setelah kita memperoleh RBV, berarti ini adalah RBV sama dengan 85,715 Newton
plus RAV dikalikan dengan jaraknya dari titik A ke titik B. Kemudian, gaya yang kedua adalah F di titik C. Jika menuju ke titik B, maka arahnya adalah berlawanan dengan jarum jam, maka nilainya adalah negatif. Jadi kita tuliskan min gaya di titik C dikalikan dengan jaraknya, jarak dari titik C ini ke titik B. Jadi kita tuliskan jarak dari titik C ke titik B sama dengan 0. Kemudian kita masukkan angkanya, plus RAV dikali jarak dari titik A ke titik B adalah 7 meter. Selanjutnya, besarnya gaya di titik C tadi adalah 200 Newton dikali dengan jaraknya dari titik C ke titik B adalah 4 meter sama dengan 0. Jadi bisa kita tuliskan min 200 Newton dikali 4 sama dengan 800 Newton meter sama dengan 0. Kita pindah luas, terus 7 meter RAV sama dengan 800 Newton meter. RAV sama dengan 800 Newton meter dibagi dengan 7 meter. Berapa hasilnya? 800 dibagi dengan 7 adalah 114,285 Newton. Kemudian, setelah kita peroleh hasil perhitungan RAV dan RBV, kita perlu melakukan kontrol untuk mengecek apakah gaya perhitungan kita ini sudah betul atau belum. Gaya aksi sama dengan gaya reaksi. Jadi, cara menghitungnya kontrol F sama dengan RAV ditambah dengan RBV. Jadi, besarnya gaya yang diberikan tadi adalah 200 Newton sama dengan RAV 114,285 Newton ditambah RBV tadi sebesar 85,715 Newton. 200 Newton sama dengan 200 Newton. Maka hitungan kita sudah. Atau bisa juga dihitung dengan RAV ditambah dengan RBV dikurangi dengan besarnya gaya aksi sama dengan 0. 114,285 ditambah 85,715 Newton dikurangi 200 Newton sama dengan 0. 200 Newton dikurangi 200 Newton sama dengan 0. 0 sama dengan 0. Maka ini hitungan kita sudah betul. Bisa kita lanjutkan untuk menghitung. Maka yang selanjutnya kita dapat menghitung momen yang terjadi pada batang tersebut. Nah, karena tadi bentuknya adalah tumpuan sendi di kiri, kemudian tumpuan roll di kanan, kemudian diberi beban terpusat, maka nanti momennya adalah melengkung seperti ini. Tumpuan di titik pada titik B tidak ada momen karena yang pada titik A adalah tumpuan sendi, kemudian di titik B adalah tumpuan roll, maka tidak ada momennya atau momennya adalah 0. Kemudian kita hitung momen pada titik C, bisa dihitung dari kiri maupun kanan. Kita hitung yang dari kiri terlebih dahulu. Pada tumpuan di titik kiri ada gaya RAV. Jadi gaya RAV kita kalikan dengan jaraknya dengan titik C. Kita masukkan angkanya 114,285 dikali jarak dari titik C ke titik A adalah 3 meter. Maaf, ini satuannya Newton. Nah, kemudian ketika dikalikan maka akan memperoleh 342,86 Newton meter. Kemudian jika dihitung dari sisi kanan, terdapat reaksi RBV, kemudian dikalikan dengan jaraknya L kali RBV tadi 85,715 Newton dikali jaraknya yaitu 4 meter, maka memperoleh hasil 342,86 Newton. Nah, maka ini adalah momen yang terjadi pada titik C. Setelah kita menghitung momen atau bidang M, yang selanjutnya kita adalah menghitung bidang D atau gaya lintang. Nah, jadi gaya yang terdapat pada titik A yang pertama ini adalah ada RAV, yaitu gaya lintang pada titik A sama dengan RAV, yaitu besarnya 114,285 Newton. Kemudian yang selanjutnya gaya lintang di titik C, yaitu
DA atau RAP ini dikurangi dengan besarnya gaya di titik C, itu 114,285 Newton dikurangi 200 Newton sama dengan min 85,715 Newton. Kemudian yang selanjutnya ada gaya lintang di titik B sama dengan DC dikurangi ditambah dengan RBV. Jadi min 85,715 ditambah dengan 85,715 Newton sama dengan 0 Newton. Nah, ini nanti kita gunakan sebagai gambar untuk menggambar diagram dari bidang D. Ini nilainya positif arahnya ke atas, karena ini negatif berarti arahnya ke bawah, berarti ini pada garis netral. Kemudian ini tadi juga arahnya ke atas positif. Kemudian selanjutnya kita akan menggambar yang pertama ada SFD atau bidang D. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita membuat garis netral terlebih dahulu. Jadi kita buat garis netral, terserah mungkin diberi jarak 3-4 cm. Kemudian kita buat garis netral. Nah, pada perhitungan bidang D tadi yang ini, gaya lintang di titik A adalah besarnya 114,285 Newton ke arah atas. Berarti pada sebelah sini, pada titik A ini, kita akan menggambar gaya lintang tadi sebesar 114,285 Newton. Sebelumnya kita pakai skala 1:100 Newton. Jadi setiap 1 cm ini mewakili 100 Newton. Kemudian untuk satuan meternya ini 1:1 meter. Jadi setiap 1 meter ini gambarnya adalah 1 cm. Jadi kalau ada 3 meter berarti ini adalah 3 cm seperti itu. Kemudian kita lanjutkan untuk menggambarnya. Untuk gaya lintang di titik A besarnya adalah 114,285 Newton. Jika kita jadikan 1 cm, jika kita pakai skala 1:100, maka kita akan menggambar sebesar 1,14. Jadi bisa digambar dari garis netral ini naik 1,14 cm atau 1,15. Seperti itu. Kemudian kita berikan arah panahnya itu ke atas. Ini adalah DA. Karena ini adalah bidang D, maka gayanya kita geser ke kanan sampai pada gaya yang selanjutnya. Kemudian tadi sudah dihitung DC sama dengan min 85,715 Newton. Arahnya negatif, berarti dari garis netral ini turun sebesar 0,85,715 berarti 8,9 mili ya. Kita garis arahnya adalah negatif, bawah ini adalah DC. Kemudian kita geser lagi ke kanan karena ini adalah diagram yang geser. Kemudian tadi di titik B, diagram gaya lintangnya adalah di titik 0. Jadi pada tepat di sini ya, tepat di garis netral ini adalah D. Kemudian dari atas garis netral ini berarti nilainya adalah positif, dan di bawah garis netral adalah negatif. Untuk garis netral, untuk diagram netral untuk diagramnya di atas garis netral adalah positif. Untuk positif itu kita arsirnya adalah vertikal. Kemudian untuk yang negatif, arah arsirannya adalah horizontal. Sudah. Kemudian ini adalah diagram gaya lintang atau SFD atau bidang D. Kemudian yang selanjutnya kita akan menggambar momen atau bidang M. Sama, kita yang pertama adalah membuat garis netralnya terlebih dahulu. Kemudian tadi sudah dihitung dan kita peroleh sebesar 342,86 Newton, berarti
jika dijadikan skala 1:100, besarnya adalah 3,43. 123,4. Karena positif arahnya adalah ke atas. Kemudian karena ini beban terpusat, maka kita menggambarnya dari ujung sini hingga ke ujung sini. Namun jika beban yang kita hitung adalah beban merata, nanti bentuk diagramnya adalah parabola ya. Nah, untuk bidang M ini, BMD atau bidang M, untuk arah arsirannya yang di bawah garis netral ini nilainya adalah positif. Kemudian jika di atas garis netral adalah negatif. Nah, karena positif, maka arsirannya adalah vertikal. Jadi seperti itu ya teman-teman, cara menghitung dan menggambar bidang D dan bidang M untuk beban terpusat pada balok sederhana. Semoga video yang saya berikan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.